Bapak Ibu. Tadi sempat terputus karena sinyal saya tidak stabil, jadi saya akan melanjutkan pembahasan mengenai Yohanes Pembaptis. Saya akan share screen lagi. Tadi sampai di sini ya Bapak Ibu ya, tentang krisis yang mendekat, dan saya akan melanjutkan hubungan Yohanes Pembaptis dengan krisis yang mendekat. Begitu. Nah, satu hal yang baru tentang pemberitahuan Yohanes adalah bahwa kedatangan Mesias itu bukan sebagai raja dari keturunan Daud sebagaimana yang diharapkan oleh PL. Memang betul dia akan datang sebagai raja, tetapi lebih daripada itu, dia akan menjadi penyelamat dan hakim. Nah, ini satu hal yang baru dari pemberitahuan atau pemberitaan Yohanes terhadap kedatangan Mesianis yang berbeda dengan nabi-nabi Perjanjian Lama. Bagaimana dengan baptisan Yohanes? Agar umat siap untuk kerajaan yang akan datang, Yohanes meminta mereka untuk bertobat dan menyerahkan diri dengan dibaptis dengan air. Pertobatan atau metanoia yang di dalam bahasa Yunani artinya perubahan pikiran, itu merupakan gagasan di dalam PL yang kalau di PL itu berarti berpaling atau syub. Jadi mulanya mengarah ke utara, kemudian mengarah ke selatan. Itu pengertian dari pertobatan atau syub dalam bahasa Ibrani. Itu ada dalam Yehezkiel 14 dan Yesaya 55 ayat 6 sampai 7. Konversi adalah kata yang lebih baik daripada pertobatan. Konversi itu pembalikan. Jadi syub itu atau berpaling itu diterjemahkan dengan pembalikan. Dalam bahasa Ibrani mengandung makna pemutaran manusia secara keseluruhan kepada Allah. Itu makna dari baptisan Yohanes. Nah, dalam tulisan rabi-rabi, apa sebenarnya makna dari konversi? Rabi-rabi berarti guru-guru Yahudi lain yang tulisannya tentu tidak dikanonkan, namun kita perlu untuk juga memahami pengertian konversi yang ada di sekitar konteksnya Yohanes. Konversi berarti berpaling pada hukum Taurat dengan ketaatan kepada kehendak Allah yang telah dinyatakan. Jadi artinya ialah melakukan perbuatan yang baik dengan latar belakang bagi mereka sebagai keturunan Abraham. Kesetiaan Abraham menyediakan jasa yang cukup untuk semua orang Yahudi. Konversi dapat diulang jika mereka berbuat kesalahan. Itu pemahaman konversi, yaitu melakukan hukum Taurat. Itu pengertian yang mungkin lebih sempit, lebih khusus. Dalam tulisan Qumran atau masyarakat yang tinggal di tepian Laut Mati, konversi itu menekankan kemurnian seremonial, upacara-upacara, ritual-ritual keagamaan, maupun konversi batin atau hati. Konversi diartikan sebagai pemisahan sosial secara sosial dari anak-anak kegelapan dan ketaatan yang kaku terhadap berdasarkan tafsir mereka terhadap hukum Taurat. Nah, masyarakat Qumran masyarakat yang memisahkan diri dari orang-orang Yahudi yang lain, mereka punya definisi tersendiri terhadap konversi, yaitu memisahkan diri dari anak kegelapan. Siapa anak kegelapan? Yaitu orang-orang Israel lain yang bukan dari golongan mereka. Dan mereka punya tafsiran sendiri terhadap hukum Taurat. Itu makna konversi, karena dengan keyakinan bahwa mereka melakukan hukum Taurat dengan cara mereka sendiri, mereka yakin suatu saat Mesias akan datang oleh karena ketaatan mereka itu. Nah, bagi Yohanes sendiri konversi atau pertobatan itu apa? Itu berbicara mengenai perpalingan moral dan religius pada Allah. Dasar keselamatan mesianis adalah bersifat etis, religius yang kuat.
dan bukan nasionalistis dan legalistis. Bagi orang Yahudi, pertobatan itu diperuntukkan bagi orang non-Yahudi. Dari yang bukan berbangsa Yahudi menjadi bangsa Yahudi itu arti pertobatan, bersifat nasionalistis dan harus melakukan hukum Taurat. Itu yang disebut pertobatan. Artinya bersifat legalistis bagi orang Yahudi. Tapi bagi Yohanes, pertobatan itu untuk orang Yahudi secara nasional untuk masuk kepada keyakinan bahwa Yesus adalah juru selamat. Dan murka bagi Yohanes dijatuhkan pada orang Yahudi yang tidak mau bertobat ini. Sekalipun baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan, namun bukan baptisan yang menghasilkan pengampunan dosa. Baptisan Yohanes adalah ekspresi pertobatan, di mana orang melakukan tindakan pembalikan, nah itu nanti akan menghasilkan pengampunan dosa. Dari mana pengampunan dosa itu? Tentu berasal dari Allah. Sumber baptisan Yohanes adalah upacara-upacara pembasuhan perjanjian lama oleh para imam ketika akan pelayanan di bait Allah. Yohanes tapi memberikan makna yang baru kepada upacara baptisan selam dalam mengajak manusia bertobat dalam pandangan yang akan datang. Nah, makna yang baru adalah bahwa baptisan itu bukan hanya sekedar perpalingan, bentuk perpalingan, tetapi juga sebagai bentuk keyakinan akan datangnya kerajaan yang akan datang, datangnya Mesias, datangnya satu kerajaan yang kekal, yang telah dinubuatkan oleh nabi-nabi perjanjian lama. Nah, sekarang kita melihat hubungan Yesus dan Yohanes, walaupun mereka adalah saudara sepupu, saudara ya. Mereka kesepupuan dan mereka lahir berdekatan, kira-kira mungkin hanya berbeda 6 bulan saja. Mereka punya hubungan famili, namun yang saya akan menjelaskan di sini bukan hubungan darah mereka, namun hubungan di dalam rencana keselamatan umat manusia. Makna pelayanan Yohanes dijelaskan Yesus di dalam Matius pasal 11 ayat yang kedua dan seterusnya. Konteks yang dekat dengan Matius itu, Matius 11 maksud saya, kita akan melihat satu ayat yang berbunyi sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Peran Yohanes di dalam kerajaan Allah itu diartikan oleh Yesus di dalam satu kalimat yang cukup membingungkan. Sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Yohanes paling besar, tapi yang terkecil dalam kerajaan surga itu lebih besar bahkan daripada Yohanes Pembaptis. Ini kalimat yang paradok ya. Jadi sebenarnya Yohanes Pembaptis ini paling besar atau paling kecil. Nah, sekaligus dua-duanya dia paling besar dan juga paling kecil. Maksudnya bagaimana? Yohanes adalah nabi yang besar. Namun ia adalah nabi terakhir. Jadi Yohanes ini masih masuk di dalam rangkaian nabi-nabi perjanjian lama walaupun dia sempat ada jeda dengan nabi terakhir dari masa perjanjian lama, jeda yang cukup lama. Namun dilihat dari tradisinya dia, bagaimana cara dia berpakaian, cara dia mengungkapkan firman, bagaimana dia berita-beritanya yang sejalan dengan berita yang disampaikan dalam perjanjian lama, Yohanes termasuk di dalam rangkaian atau kelompok nabi perjanjian lama, namun ia adalah nabi yang terakhir. Dia disebut besar. Mengapa? Bersama Yesus,
masa hukum Taurat dan para nabi telah berakhir. Di dalam satu pengertian tertentu berakhir. Nanti kita akan belajar bahwa hukum Taurat ada kontinuitasnya juga. Bersama Yesus, masa hukum Taurat dan para nabi itu telah berakhir. Sejak Yohanes, kerajaan Allah bekerja di dunia. Dan yang terkecil dalam masa yang baru mengenal berkat-berkat yang lebih besar daripada Yohanes. Karena ia menikmati persekutuan pribadi dengan Mesias, serta dengan berkat-berkat yang mengikutinya. Yohanes Pembaptis adalah pembawa berita, menandai bahwa era lama telah berakhir dan era baru segera merekah. Dia disebut besar karena di antara rangkaian seluruh nabi perjanjian lama, dia satu-satunya orang yang memiliki kesempatan untuk melihat penggenapan dari nubuatan itu. Tidak ada nabi yang melihat kedatangan kerajaan Allah di dalam Yesus Kristus. Tidak ada nabi yang punya kesempatan untuk melihat Mesias seperti Yohanes Pembaptis. Dan tidak ada nabi yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias itu selain Yohanes. Dari sisi itulah dia disebut nabi yang besar, karena dia punya kesempatan untuk menyaksikan berkat-berkat. Tetapi mengapa dia disebut yang paling kecil dari antara yang kecil yang ada di dalam kerajaan Allah? Karena sekalipun Yohanes punya kesempatan untuk menyaksikan kerajaan Allah, tetapi di dalam pasal 11 itu kita menyaksikan Yohanes tidak sempat melihat Yesus didudukkan di tahta, tidak melihat Yesus meninggal, bangkit, naik ke surga. Nah, kebangkitan itu sebagai tanda kemenangan dan seperti sebuah bukti bahwa dia adalah Mesias, yaitu peristiwa kebangkitannya. Itu tidak dirasakan oleh Yohanes. Yohanes tidak punya kesempatan untuk hal itu. Sementara orang-orang yang masih hidup di masa itu, yang menyaksikan Yesus bangkit dan menikmati berkat-berkat mesianis, berkat-berkat kerajaan Allah itu, mereka punya kesempatan untuk menikmatinya. Yohanes menikmati, namun tidak sampai kepada satu hal yang sebenarnya dia rindukan, yaitu ketika Yesus kemudian karena kebangkitannya dia dinyatakan sebagai Mesias, diakui sebagai Mesias maksud saya. Walaupun kemesiasannya dia sudah sadar sejak dia melayani, sejak mungkin dia tidak ditulis di dalam Alkitab, sejak dia masa remaja atau anak-anak, dia sudah menyadari akan kemesiasan. Namun Alkitabnya mencatat ketika dia turun pelayanan, di situ dia jelas sekali dia sadar akan kemesiasan dirinya. Nah, Yohanes tidak sempat untuk menyaksikan. Oleh sebab itulah mengapa dia disebut yang terkecil dalam kerajaan surga, karena hanya dilihat dari sisi kuantitas saja. Dia tidak bisa menikmati kepenuhan dari pernyataan Mesias itu, saudara-saudara. Karena di dalam pasal 11 itu kan dia datang, murid-muridnya disuruh datang kepada Yesus dan menanyakan, sementara waktu itu Yohanes sedang ada di dalam penjara, untuk menanyakan apakah kami harus menunggu yang lain, menanti Mesias yang lain, atau engkau adalah Mesias. Kira-kira Yohanes bertanya seperti itu. Dan Yesus tidak menjawab secara eksplisit, secara langsung. Ini pertanyaan yang penting sekali bagi Yohanes, karena sampai kepada dia di penjara dan mungkin dia sudah melihat tanda-tanda bahwa dia akan meninggal, dia belum melihat kapan Mesias itu akan dinyatakan, kapan Mesias itu akan diumumkan. Dia sudah melihat tanda-tandanya melalui mujizat dan lain sebagainya dilakukan oleh Yesus. Tetapi mengapa kok belum tiba di saat di mana pernyataan kemesiasan itu muncul secara eksplisit mungkin dari mulut Yesus, atau dia dibuktikan melalui peristiwa-peristiwa lain dalam hidupnya, dalam hal ini peristiwa kebangkitan. Nah, dia cukup penasaran, oleh sebab itu dia menyuruh murid-muridnya untuk datang kepada Yesus dan menanyakan apakah kami harus menunggu yang lain. Dan Yesus menjawab secara implisit, engkau melihat orang yang buta melihat, melihat orang yang lumpuh berjalan, melihat orang yang
tuli mendengar. Berbahagialah mereka yang tidak menjadi kecewa dan tidak menolak aku. Nah, artinya cukup engkau melihat semuanya itu, engkau tahu bahwa aku adalah Mesias. Begitu. Nah, Yesus tidak mengatakan secara eksplisit bahwa dia adalah Mesias karena itu memang kesukaan Tuhan Yesus. Nah, oleh sebab itulah mengapa Yesus berkata sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil orang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Di dalam hal ini Yesus sungguh-sungguh merendahkan diri dia sebagai manusia. Dia adalah bagian orang yang dimaksud di dalam kalimatnya sendiri. Di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, dia, Yesus, adalah salah satu orang yang dilahirkan oleh perempuan. Dan dia mengakui bahwa bahkan aku pun bukan orang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah orang yang punya kesempatan luar biasa untuk menjadi perintis bagi jalan Tuhan Yesus. Nah, tetapi yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Alasannya seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Jadi antara Yesus dengan Yohanes, Yesus memberikan komentar yang luar biasa bagaimana peran Yohanes itu sangat penting sekali di dalam mengantar umat pada waktu itu untuk memasuki satu masa ketika pemberitaan kerajaan Allah itu sungguh diberitakan oleh Mesias yaitu Yesus sendiri dan umat disiapkan hatinya untuk menerima satu bukan baptisan air seperti yang disampaikan oleh Yohanes tetapi baptisan roh, baptisan api. Baptisan roh dan baptisan api ini menjadi satu metafora menunjuk kepada berkat Roh Kudus bagi mereka yang menerima kerajaan Allah dan berkat penghukuman bagi mereka yang menolak kerajaan Allah. Demikian Bapak Ibu untuk penjelasan mengenai Yohanes Pembaptis ini.